Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Melvern Kenny Cahyadi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan dan anugerah hari yang baru bagi kehidupan setiap kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk memahami dan mengerti, serta menuntun kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Demi Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, kemarin kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita pada lahirnya semangat baru dalam kehidupan bangsa Indonesia. Melalui organisasi Budi Utomo, bangsa ini mulai disadarkan bahwa perubahan tidak dapat terjadi jika setiap orang berjalan sendiri-sendiri. Kebangkitan bangsa lahir ketika ada orang-orang yang memiliki kepedulian, mau bergerak bersama, dan memiliki tujuan yang sama demi masa depan yang lebih baik. Semangat inilah yang akhirnya menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Menariknya, semangat seperti ini juga dapat kita temukan dalam kisah kitab Nehemia. Pada waktu itu, saat Nehemia kembali ke Yerusalem, ia melihat kondisi kota yang rusak dan tembok yang runtuh. Keadaan itu bukan hanya persoalan bangunan, tetapi juga menggambarkan kehidupan bangsa yang kehilangan semangat, keamanan, dan harapan. Nehemia sebenarnya dapat memilih diam atau hanya sekadar meratapi keadaan. Namun, ia memilih untuk mengajak bangsa itu bangkit dan bergerak bersama. Kita dapat menemukannya ketika membaca kitab Nehemia pasal 2 ayat 17-18. Di sana Nehemia berkata untuk mengajak rakyat bersama membangun kembali tembok Yerusalem. Dan rakyat itu pun menjawab, "Kami siap untuk membangun." Kalimat sederhana ini menunjukkan sebuah perubahan besar dari putus asa menjadi harapan, dari diam menjadi bergerak, dan berjalan sendiri menjadi bekerja bersama. Kemudian kalau kita juga melihat kelanjutan kitab Nehemia pasal 4 ayat 6, di sana juga tertulis bahwa rakyat yang membangun tembok itu karena rakyat bekerja dengan segenap hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, keberhasilan pembangunan tembok Yerusalem bukan terutama karena Nehemia hebat seorang diri, melainkan karena ada komunitas yang mau bersatu hati. Ada banyak orang dengan latar belakang berbeda, pekerjaan berbeda, dan kemampuan berbeda, tetapi mereka bersama-sama mengambil bagian dalam pembangunan itu. Menyadari hal tersebut, tentu ini menjadi sangat relevan ketika kita mengkaitkan di dalam kehidupan gereja kita yang penuh dengan keberagaman. Juga ketika kita menghayati kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar kita yang juga kita hidup di tengah kepelbagaian. Dan pertanyaannya bagi kita, apakah kita memaknai itu sebagai anugerah untuk bisa tetap dekat satu dengan yang lain, atau perbedaan itu malah membuat kita menjadi pasif, merasa cukup dengan diri sendiri, dan bahkan kurang peka untuk merangkul kebutuhan di gereja maupun di lingkungan sekitar kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa komunitas orang percaya tidak dipanggil hanya untuk berdiam diri, tetapi menjadi komunitas yang bergerak dan berdampak.
Gereja bukan sekadar tempat berkumpul lintas generasi, anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, hingga lansia. Tetapi tempat di mana setiap generasi dipanggil mengambil bagian dalam membangun kehidupan bersama. Generasi yang lebih tua memiliki pengalaman, ketekunan, dan hikmat hidup. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan keberanian menghadapi perubahan zaman. Ketika semua generasi mau berjalan bersama, gereja dapat menjadi komunitas yang hidup dan menghidupkan. Seperti pembangunan tembok Yerusalem yang membutuhkan banyak tangan, demikian pula kehidupan bergereja membutuhkan setiap pribadi untuk ikut terlibat di dalamnya. Hari Kebangkitan Nasional juga mengingatkan kita bahwa bangsa ini dibangun bukan hanya oleh orang-orang besar, tetapi oleh komunitas yang memiliki hati untuk bergerak bersama. Maka hari ini Tuhan pun memanggil kita untuk membangun kehidupan gereja maupun lingkungan sekitar kita melalui hal-hal sederhana. Membangun kepedulian, menjaga persaudaraan, mendukung yang lemah, menciptakan komunitas yang ramah, menghadirkan damai, dan menjadi terang di tengah kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita merasa langkah kecil kita ini tidak berarti. Namun, melalui kisah Nehemia, kita belajar bahwa dampak besar selalu dimulai dari orang-orang yang bersedia mengambil bagian. Ketika komunitas juga mau bersatu dan bekerja dengan segenap hati, Tuhan dapat memakai komunitas itu membawa perubahan yang nyata. Kiranya melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional kemarin, Tuhan kembali membangkitkan semangat kita sebagai jemaat-Nya, menjadi komunitas yang tidak hanya hidup bersama, tetapi juga bersatu, bergerak, dan berdampak baik di tengah kepelbagaian yang ada di gereja, masyarakat, dan bangsa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu pada saat ini kami boleh kembali merenungkan agar kami dapat memaknai kepelbagaian dalam hidup ini untuk tetap dapat bergerak bersama, membawa dampak baik, dan kami menunjukkan kebersatuan di dalamnya. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami pada saat ini juga mohon hikmat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari ini. Kiranya Engkau yang senantiasa menuntun kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan setiap kita.